Masih bingung materi kelarutan dan hasil kali kelarutan? Yuk kita bahas! Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Kak Yohana. Kita akan belajar materi kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP materi kelas 11. Sebelumnya kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan kelarutan itu. Kelarutan atau solubility dilambangkan dengan huruf S. Itu adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam pelarut tertentu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita akan kenal berbagai istilah pelarut, zat terlarut, dan larutan. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga itu? Coba kita langsung bahas ke contohnya. Misalkan ada gula dicampur dengan air, akan membentuk larutan gula. Jadi yang dinamakan zat terlarutnya adalah gula, yang dinamakan dengan pelarutnya adalah air, dan yang dinamakan larutan adalah campuran dari zat terlarut dan pelarut. Seperti itu ya. Nah, di sini balik lagi, yang dinamakan kelarutan adalah jumlah maksimum. Maksimum artinya apa? Terbanyak zat terlarut yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Misalkan di sini kakak buat contoh, ada gelas yang berisi air, lalu diberikan gula ke dalamnya. Pertama kita taruh 1 sendok gula, kita aduk, dia dapat larut gulanya. Kita taruh lagi 1 sendok, kita taruh lagi 1 sendok. Akan ada waktunya gula tersebut tidak dapat lagi larut di dalam air. Nah, di saat itulah dinamakan kondisi saat larutan jenuh. Jadi, kondisi saat jumlah maksimum gula dapat larut di dalam air tersebut. Itu yang dinamakan kelarutan. Paham ya? Jadi jumlah maksimum zat terlarut, dalam hal ini adalah gula, yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Dalam hal ini pelarutnya adalah air. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi bahasannya. Satuan kelarutan. Kelarutan dapat dinyatakan dengan molaritas. Kalian sudah belajar waktu kelas 10 saat bab stoikiometri, apa itu molaritas? Molaritas sama aja dengan konsentrasi. Nah, berarti untuk mencari S atau kelarutan, rumusnya sama dengan mencari konsentrasi. Ya, jadi tinggal mol dibagi volume. Mol disimbolkan dengan huruf M, volume disimbolkan dengan huruf V. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan KSP. KSP itu adalah hasil kali kelarutan, tetapan keseimbangan kelarutan. Nah, misalkan di sini ada garam dapur NaCl, dia dilarutkan ke dalam air dan akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Dan di sini kalian langsung tulis aja S-nya sesuai dengan perbandingan mol dan koefisiennya. Jadi di sini kalian lihat ketika sudah setara, koefisiennya semua 1, 1, 1. Maka nilai S-nya adalah di sini S tadi kelarutan ya, atau solubility. Lalu rumus KSP dari NaCl adalah, ini sebenarnya sama seperti materi keseimbangan yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Jadi konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi kita bisa buat konsentrasi Na+ dipangkatkan dengan koefisien, karena koefisiennya 1, kita bisa tuliskan jadi 1 atau tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Konsentrasi Cl-. Di sini konsentrasi Na+-nya berapa? S. Lalu konsentrasi Cl-nya juga S. Maka S dikali S dapat S kuadrat. Seperti itu. Maka rumus KSP NaCl adalah S kuadrat. Lanjut ke contoh kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini ada magnesium klorida atau MgCl2. Dia dilarutkan dengan air dan terionisasi menjadi Mg2+ dan 2Cl-. Ingat, kalau kita menulis persamaan reaksi harus dalam keadaan setara ya. Nah, seperti yang tadi, kita akan menuliskan kelarutan atau S-nya pakai perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya 1, S. Koefisien 1, S. Koefisien 2 berarti 2S. Maka rumus KSP dari MgCl2 adalah konsentrasi Mg2+
dikali dengan konsentrasi Cl- dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Kita masukkan Mg2 plus S. Cl- 2S. Ingat, dipangkatkan dengan 2. Maka S dikali 2S pangkat 2 hasilnya 2S pangkat 2 adalah 4S kuadrat. 4S kuadrat dikali S, 4S pangkat 3. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada AlCl3 atau aluminium klorida. Bila dia dilarutkan dalam air, terionisasi menjadi Al3+ dan 3Cl-. Seperti yang sebelumnya, kita langsung berikan kelarutan atau S-nya. Di sini koefisiennya 1S, koefisien 1S, koefisien 3, 3S. Maka rumus KSP dari AlCl3 adalah konsentrasi Al3+ dikali konsentrasi Cl- dipangkatkan dengan 3. Seperti itu. Kita masukkan Al3+-nya S dikali Cl-nya 3S dipangkatkan dengan 3. Maka hasilnya adalah S dikali 3S pangkat 3. 3S pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3, 27. 27S pangkat 3 dikali S, 27S pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika suatu garam atau suatu zat terlarut dia terionisasi menjadi 2 ion, 1, 2, ada 2 ion, maka rumus KSP-nya adalah S kuadrat. Untuk suatu zat terlarut yang menghasilkan 3 ion, di sini ada 1 Mg2+ dan 2 Cl-, berarti ada 3 ion, maka rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Jika suatu zat terlarut terionisasi menghasilkan 4 ion, di sini ada 1 Al3+ dan 3 Cl-, jadi jumlahnya ada 4, maka rumus KSP-nya adalah 27S pangkat 4. Seperti itu. Sudah paham ya semuanya? Nanti kita akan bahas contoh soal di video berikutnya. Terima kasih.